Kadisnaker ini kan sudah terbit dari 22 Agustus 2023 kalau nggak salah. Cuman memang waktu itu kita juga disibukkan dengan pengadvokasian upah, karena pengadvokasian upah juga memakan waktu panjang. Bukan kita tidak tersentuh dengan essay tersebut sebetulnya. Memang ada agenda besar yang kita agendakan terkait dengan essay Kadisnaker ini. Dan kemarin sebetulnya kita pun sudah melakukan audiensi dengan Pak Sekda, dengan Kadisnya juga, dengan Kadis juga. Cuman memang penyampaian dari beliau-beliau ini bahwa ini adalah kebutuhan secara personal di Dinas Tenaga Kerja. Hanya waktu itu di audiensi mereka mengajak bagaimana melakukan diskusi, bagaimana melakukan revisi dan sebagainya. Nah, kenapa kita tolak revisi atau diskusi yang disampaikan Pak Sekda, baik Pak Kadis dan Pak Kabid? Karena bagi kami, kalaupun mereka mau mengajak audiensi, kalaupun mereka mau mengajak diskusi, seharusnya kan sebelum essay ini terbit. Nah, ini setelah essay terbit, nah kawan-kawan mulai bereaksi, ini baru ada ruang-ruang forum-forum diskusi. Dan ini yang kita sayangkan sebetulnya. Kedua, essay yang essay Kadisnaker ini terbit kan kalau dibicara secara keuntungan bagi pekerja, ya ini sama sekali tidak ada keuntungan sama sekali. Bahkan ini mengamputasi kita di tingkatan serikat buruh serikat pekerja dalam bagaimana melakukan rekrutmen, bagaimana melakukan pencatatan SK di dinas kabupaten. Sebetulnya kan isi dari ST Kadisnaker ini kan tidak jauh beda dengan Undang-Undang 21 tahun 2000. Sebetulnya tidak jauh beda. Nah, kenapa ini harus terbit gitu loh? Padahal secara hukum positifnya ini ada Undang-Undang 21. Ini yang kita sayangkan. Dalam beberapa pendiskusian kemarin pun ya kita menyayangkan itu, bahwa dibilang positifnya nggak ada positifnya sama sekali. Dibilang merugikan, ini sangat-sangat merugikan kita di serikat buruh serikat pekerja. Karena di kemudian hari tentu kita akan mendapat kesulitan dalam melakukan rekrutmen atau pembentukan atau bahkan pencatatan SK dinas kabupaten. Nah, harapan kita sih sebenarnya secara organisasi ke Kadisnaker, baik pun ke pemerintah daerah, kalau dibilang PR banyak, mereka tuh sebenarnya banyak sekali bang PR mereka. Bukan hanya mengoprak-oprak bagaimana serikat pekerja, serikat buruh ini ya terus-terus ada kegaduhan gitu loh. Mereka banyak tugas, bagaimana mereka bisa menertibkan pengusaha-pengusaha yang hari ini tidak patuh terhadap undang-undang. Bagaimana mereka menertibkan pengusaha-pengusaha yang tidak menjalankan hak-hak normatif di tingkat kabupaten. Nah, ini kan pekerjaan mereka sebagai dinas tenaga kerja harus menjadi penengah, menjadi solusi antara kegaduhan serikat pekerja dan aparatur atau bahkan dengan pengusaha. Ini kan harusnya mereka menjadi penengah itu. Tapi dengan tidak ada kepentingan tadi, mereka tiba-tiba memunculkan SK Kadisnaker. Itu yang kita sangat-sangat sayangkan hari ini. Dan tuntutan kita hari ini jelas, kita tidak ada mau yang namanya revisi, kita tidak ada mau yang namanya pengurangan poin-poin dalam SK tersebut. Tujuan kita adalah bagaimana SK ini bisa dicabut secara mutlak. Secara detailnya tadi berkaitan dengan pencatatan serikat pekerja ya. Poin yang seperti apa ya sehingga merugikan? Ya, karena di poin 6 di SE itu disebutkan bahwa setiap pekerja yang ingin melakukan pembentukan serikat pekerja di sana harus mendapatkan surat keterangan dari perusahaan. Nah, bicara Undang-Undang 21 saja pun, ya ini kita sangat sulit membentuk itu gitu loh, apalagi dibatasi dengan regulasi tadi. Nah, ini kan akan menjadi blunder bagi kawan-kawan yang hari ini ingin membentuk serikat pekerja. Ini akan menjadi ketakutan kawan-kawan untuk membentuk serikat pekerja tadi. Jika surat edaran ini tidak dicabut, kami akan berupaya semaksimal mungkin, kami akan mencoba mengkonsolidasikan lagi gerakan kami agar bagaimana caranya SE ini tetap dicabut. Ya. Ya, saya hanya mempertegas dan memperkuat apa yang disampaikan oleh kawan kita. Secara prinsip ada tuntutan pokok kita yaitu mencabut surat edaran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Lalu penambahannya adalah kita menginginkan ada sebuah mutasi struktural di Dinas Tenaga Kerja, yaitu kepala dinas dan Kabid Hubungan Industrial. Mutasi dikeluarkan dari Dinas Tenaga Kerja karena membuat kawan-kawan buruh pekerja. Yang ketiga terkait dengan pembukaan anggaran APBD tahun 2024 alokasi untuk kegiatan Mede 2024. Alasan mendasar kami adalah persoalan tenaga kerja seharusnya Dinas Tenaga Kerja mampu dan bisa mengkonsolidasikan atau merangkul tiga unsur: pengusaha, pemerintah, dan serikat buruh. Namun faktanya sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja tidak bisa melakukan konsolidasi itu, hanya membuat gaduh. Yang disayangkan adalah tidak semua serikat buruh di Tangerang itu terlibat dalam kegiatan hari ini. Ini kami sangat menyayangkan. Artinya, apakah memang tidak peduli terhadap surat edaran itu, kesulitan kerja dalam membentuk atau mendaftarkan organisasi
memang ini ada sebuah tanda kutip ya, tanda kutip kami adalah ini sudah ada sebuah kesepakatan karena ada yang menginginkan dan setuju revisi. Kalau kami dari barisan buruh yang identitasnya jelas, komitmen kami jelas, patuh tegak lurus terhadap Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang sekat pekerja serikat buruh. Contohnya adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang tata cara pengembangan serikat buruh. Kita tetap tidak mau adanya sebuah revisi. Tegas kami cabut SE Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, lalu mutasi Kadis dan Kabid HI di Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Tenaga Kerja selaku kuasa pengguna anggaran Mei tahun 2024 harus membuka alokasi anggaran Mei tahun 2024. Mungkin itu. Intinya apa Bang buat buruh untuk transparansi anggaran ini? Ya, karena gini, kawan-kawan media, kegiatan Mei Day ini di dalam sambutan pertama pembukaan Mei Day tahun 2024, Kepala Dinas menyampaikan bahwa seluruh kegiatan Mei Day 2024 alokasinya dari APBD tahun 2024. Nah, pengurus Serikat Pekerja Serikat Buruh dilibatkan di dalam kepengurusan kepanitiaan, tapi tidak terbuka berapa anggaran sebenarnya yang dipakai untuk kegiatan Mei Day tahun 2024. Artinya jangan pernah buruh hanya dijadikan subjek objek, ya, jangan pernah dijadikan objek kumpul-kumpul lalu subjeknya seakan-akan kita sudah masuk ke dalam panitiaan, tapi keterbukaan itu tidak ada. Itu, Mas. Ya. Nama saya Tri Pamungkas, Ketua DPC Gartek KSBC Tangerang Raya. Ada yang muda warman. Umum. Terima kasih ya, Mas. Wis, siap bro.